Assalamualaikum, hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Untuk video kali ini video masih sambung dengan video 2 hari yang lalu ya. Ini video saya record pas malam minggu, dan di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya. Ini terjadi di malam minggu ini ya, malam minggu kemarin. Jadi yang punya usaha warung sembako ataupun usaha apapun yang mengenai penjualan barang harus hati-hati ya untuk menerima pelanggan, konsumen atau pembeli. Kalian harus wajib banget untuk mengecek uang yang diberikan oleh pembeli ya. Ini pengalaman baru banget ya di warung saya. Saya itu belum punya yang namanya alat pendeteksi uang palsu. Jadi bagi kalian yang memang warungnya masih kecil dan masih merintis dari nol, kalian harap hati-hati apabila ada pembeli yang membeli barang di tempat kalian menggunakan uang besar ya. Sekitar mungkin kalau untuk nominal yang sering dipalsuin itu 50 dan 100 ya. Kalian harus benar-benar perhatikan. Begitu juga uang puluhan juga harus perhatikan ya, karena saya beberapa kali tidak terlalu memperhatikan. Jadi uang 20 itu yang sebelah kiri itu uang 20-an dan yang sebelah kanannya itu uang 2000-an. Jadi uang tersebut itu uang sudah sobek. Jadi yang 2000 juga udah sobek, yang 20.000 juga sudah sobek karena warnanya hampir sama. Jadi waktu saya nerima uang tersebut, saya kira itu uang 20-an ya. Tapi ternyata uang itu gabungan dari uang 20 dan uang 2000-an. Jadi teman-teman, sebelum kalian merasakan kerugian seperti saya, jadi setiap menerima pembayaran wajib banget kalian perhatikan uangnya terlebih dahulu. Entah itu sobek, entah itu uang palsu, kalian harus perhatikan. Kalaupun sobek itu masih bisa diperbaiki, diterima juga tidak apa-apa ya. Tapi kalau uang tersebut sudah tidak layak untuk dipakai ataupun sekiranya sudah tidak bisa buat belanja lagi di tempat lain, lebih baik kalian meminta uang yang lebih baru ataupun uang lain ke pembeli atau pelanggan kalian ya. Jadi cerita ini saya mulai dari malam minggu kemarin ya, sekitar jam setengah 8, hampir jam 8 malam. Dan jam-jam tersebut itu jam-jam lagi rame-ramenya pembeli ya. Waktu itu saya itu jaga warung berdua dengan ponakan saya. Biasa sih saya sebut itu anak angkat ya, karena memang dia tinggalnya sama saya. Apa-apa juga sama saya, biaya untuk dia jajan, untuk segalanya juga dari saya. Cuma kalau untuk biaya sekolah masih orang tuanya ya. Tapi dari dia tidur, dari dia punya kebutuhan sehari-hari yang sekiranya saya sanggup untuk bayarin atau biayain, itu saya yang penuhin ya. Jadi ceritanya waktu itu malam-malam pas lagi rame-ramenya ada cowok belanja di tempat saya ya. Dia itu belanja rokok hanya 3 batang, dan itu rokok Garpit. Dan uang yang untuk pembayaran itu adalah uang 50 ribuan. Karena saya tidak mempunyai alat pendeteksi uang palsu, tadinya sih saya tidak pernah ngecek ya. Kalau ada yang belanja, mereka kasih uang ke saya, entah itu palsu entah bukan, saya tuh jarang banget ngecek. Tapi entah kenapa pas malam itu, jadi orang itu memberikan uang tersebut dalam kondisi dilipat-lipat ya, jadi dilipat 3 gitu. Tapi uang itu waktu saya terima, uangnya kaku banget, seperti kertas pokoknya beda sama uang pada umumnya ya. Uangnya tuh keras sekali.
Waktu itu uang 50-an dari pembeli itu saya raba ya di bagian 50 ribuan. Waktu saya raba itu memang kasar, benar-benar kasar seperti uang asli pada umumnya. Tapi karena saya penasaran kenapa uang ini bisa kaku, tapi kelihatannya sudah lama. Kalau uang kaku biasanya kan uang baru, sedangkan ini uangnya sudah lama, sudah terlihat kucel gitu. Jadi saya coba lihat terawang sebentar karena lumayan terang ya di atas meja kasir saya atau di atas etalase yang buat nyimpan uang itu memang ada lampu di atasnya, jadi terlihat agak terang. Waktu saya lihat itu, saya terawang itu tidak ada gambar di dalamnya. Jadi karena untuk memastikan benar apa tidaknya uang itu asli atau palsunya, saya coba basahin ya tangan saya dengan air. Waktu itu saya tidak langsung bilang uang itu palsu atau gimana. Saya cuma bilang bentar ya, tangan saya kotor, saya cuci tangan dulu. Waktu itu ada air ya di etalase, saya basahin sedikit jari saya dengan air, kemudian saya gosok-gosokin di uang tersebut, dan ternyata waktu saya gosok itu uang tersebut itu luntur ya. Jadi ternyata kecurigaan saya itu benar kalau uang itu palsu. Kemudian waktu itu saya tidak langsung bilang ke pembeli ya kalau itu uang palsu. Saya cuma bilang ke pembelinya, apakah ada uang yang lain, aku gituin. Jadi si AA-nya itu, yang cowok itu bilang tidak ada teh, cuma itu aja, tinggal 1 lembar. Karena dia sudah tidak punya uang lagi, jadi saya langsung bilang aja ya, walaupun memang dalam kondisi warung ramai. Tadinya sih saya tidak mau ngomong ya sama orang tersebut atau sama si A tersebut karena takut dia malu atau tersinggung. Jadi karena memang dia tidak punya uang lain selain uang tersebut, saya tinggal bilang ke dia, punten, uang ini palsu, saya bilang gitu. Terus si AA-nya tersebut bilang, uang palsu teh? Iya, kalau ada uang yang lain aja, aku gituin. Tapi ternyata dia udah nggak punya. Setelah dia tahu kalau uang yang dia bawa itu uang palsu, dia jadi tidak jadi ya beli rokok, langsung dianya pergi. Tapi untuk di sini saya tidak berani bilang apakah dia sengaja belanja dengan uang palsu ataukah dia juga sama-sama ketipu ya. Karena saya lihat si cowok ini sering banget belanja di tempat saya ya, walaupun belanjanya sedikit, tapi untuk malam ini dia menggunakan uang besar. Biasanya sih selalu menggunakan uang receh ya. Jadi untuk teman-teman yang punya usaha warung sembako harap waspada ya, karena biasanya kalau sudah mendekati bulan Ramadan atau bulan puasa itu banyak banget penipuan ya, entah itu penipuan uang palsu, entah itu penipuan uang kembalian atau sebagainya ya. Karena memang mereka memanfaatkan di bulan-bulan Ramadan ini, karena biasanya tuh di bulan-bulan Ramadan atau mendekatin bulan Ramadan itu warung-warung biasanya lumayan rame ya, karena penduduk sekitar biasanya akan menyetok bahan-bahan sembako untuk persiapan bulan Ramadan. Apalagi kalau kalian itu tidak mempunyai alat pendeteksi uang palsu seperti saya, jadi kalian harus tahu yang namanya uang palsu itu seperti apa, agar kalian itu tidak mudah tertipu oleh pembeli ataupun pelanggan yang belanja di warung sembako kalian. Itulah sedikit pengalaman saya ya di malam minggu kemarin, karena malam minggu kemarin itu lumayan ramai di warung saya. Jadi untuk kedepannya kemungkinan saya akan lebih berhati-hati ya, agar nantinya tidak akan terulang uang-uang palsu seperti ini, dan jangan sampai kita itu teledor, karena itu bisa mengakibatkan kerugian besar di warung sembako kita.
punya usaha warung sembako ini memang harus waspada ya, entah itu waspada dari pembeli, waspada dari penipuan, ataupun waspada untuk menjaga barang dagangan ya. Karena di tempat saya juga sering banget ada anak-anak yang suka ngutil jajanan ya. Untuk cerita soal pengutilan jajanan nanti akan saya ceritakan di video berikutnya ya. Sekian video hari ini dari saya. Inilah video pengalaman di malam minggu kemarin ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan selalu waspada untuk menjaga warung sembako, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya, makasih.